paketan. Hotspot. Oh, tapi enggak kembang wifi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola muslimun RW 16 Desa Sekarpuro rahimahullah. Syukur alhamdulillah telah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya. Malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya rahmat dan ridhonya untuk kita dan keluarga kita. Dan alhamdulillah juga malam hari ini kita masih bisa melanjutkan taklim kita berupa kajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah, dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan dan kita rindukan syafaatnya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita tabarukan dengan harapan bisa mengambil hikmah dan barokah dari apa yang kita kaji malam hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li hadrati Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereview sedikit masalah yang kemarin ya. Intinya puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan minum dan jima di siang hari, tapi yang lebih dari itu adalah juga menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah ya. Jadi yakufu al-jawariha kuliha amma yakrahu Allah ta'ala ya. Jadi di samping itu juga ada 5 hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah berdusta, kemudian ghibah, kemudian namimah, adu domba, dan nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Yang terakhir sumpah palsu ya, al-yaminul kadzib. Jadi kalau kita sedang berpuasa, hendaknya dihindari 5 hal itu, bukan hanya di siang harinya tapi juga di malam harinya. Untuk itu marilah sama-sama kita lanjutkan khamsun. Jadi sedikit mengutip hadis kemarin ya, fafil khabari, dan di dalam sebuah hadis khamsun ada 5 hal atau 5 perkara yuftirna yang bisa membatalkan atau merusak pahalanya puasa. Yuftirna shaimah yang bisa merusak atau membatalkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu al-kidbu yang pertama, berdusta atau bicara bohong, wal hibatu dan hibah, wan namimatu dan namimah, wan nadhru bisyahwati, namimah itu adu domba, wan nadhru bisyahwati dan melihat dengan syahwat, wal yaminul kadzibati dan sumpah palsu.
Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamas saumu, sesungguhnya atau bahwasanya puasa itu junnatun, merupakan tameng atau perisai ya. Fa idza kana, apabila ada ahadukum, salah seorang di antara kamu, soiman, sedang berpuasa, fala yarfus, maka jangan berkata kotor, misuh atau bicara yang jorok-jorok ya, hendaknya dihindari. Wala yafsuku, dan jangan bermaksiat atau berbuat fasik. Wala yajhalu, dan jangan berbuat bodoh. Maksudnya berbuat bodoh itu melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya ya. Itu termasuk yajhalu. Fa ini mru'un, maka jika seseorang qatalahu, mengajak berkelahi, qatalahu artinya memerangimu ya, memerangi pada shaim, artinya di sini mengajak berantem lah, au syatamahu, atau mencaci, memaki pada shaim, falyakul, maka katakanlah inni shaimun. Jadi ketika kita sedang berpuasa kemudian ada seorang yang mengajak kita berkelahi atau berdebat, bertengkar, yang membuat kita bermusuhan, hendaknya katakanlah falyakul inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Titik. Hadisnya sampai di sini. Kemudian summajtahid, kemudian bersungguh-sungguhlah, berusahalah, ayahturo, hendaknya berbuka engkau ala ta'ami halalin, dengan makanan yang halal. Jadi supaya puasa kita itu tidak sia-sia, waktu kita berbuka hendaknya berbuka dengan makanan yang halal. Wala tastaksir, dan jangan memperbanyak, fatazida ala ma ta'kuluhu, menambahi makanan yang engkau makan. Jadi jangan berpikir karena tadi siang yang biasanya makan 3 kali, selama berpuasa makannya hanya 2 kali, waktu buka dan sahur. Kemudian kita punya pikiran jatah makan yang mestinya 3 porsi, kita makan 2 kali, jatahnya ditambah ya. Jadi yang bukanya dipakai 2 porsi, yang sahurnya 1 kali, atau buka 1,5 porsi, sahur 1,5 porsi. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Fala tastaksir fatazid ala ma ta'kulhu kulla lailatin, setiap malam. Liajli siyamika, karena arah puasamu, fala farqa, maka tidak ada bedanya, idza stawa faita, ketika engkau memenuhi atau ya memenuhi ya, tafaita itu asli bahasa Jawa nuhoni, mata tadu, apa yang menjadi kebiasaanmu, antakulahu, makan engkau daf'ata, ini 2 porsi, fi daf'atin, dalam suatu kali makan. Jadi seperti ini tadi. Jadi jangan sampai waktu berbuka itu kita double sebagai pengganti makan siang kita, karena biasanya kalau tidak berpuasa siang itu makan 3 kali, kemudian pas berbuka didobel. Nah, ini yang tidak boleh. Fi daf'atin wahidatin, pada 1 kali makan. Wa innamal maksudu, karena sesungguhnya tujuan dari puasa itu kasru sahwatika, untuk memecah, wa tadnifu quwwatika, dan melemahkan kekuatannya nafsu. Jadi hakikat disyariatkannya puasa itu untuk melemahkan syahwat kita, syahwat batni, syahwat perut, dan syahwatul farji, syahwat farji, dan lain-lainnya. Karena itu kalau kita syahwat kita saat kuat, biasanya lemah untuk diajak beribadah, malas diajak untuk beribadah. Sebaliknya saat syahwat kita itu lemah, biasanya orang itu tekun atau kuat semangat beribadahnya. Ini kita rasakan. Kalau saat berpuasa semangat beribadah kita meningkat, itu tanda-tandanya puasa kita diterima oleh Allah. Dan ini bisa kita rasakan ya, saat bulan puasa, rasanya untuk beribadah itu ringan sekali ya. Yang biasanya jarang melakukan sholat sunnah, tapi ketika di bulan puasa semangat untuk melakukan sholat sunnah. Demikian juga baca Al-Qur'annya semakin
tekun, zikirnya, sholat malamnya, kemudian zikir-zikir yang lain. Ini menunjukkan puasa kita diterima. Tapi ketika di bulan puasa tingkat ketaatan kita tidak meningkat, ini sebagai tanda alarm. Jangan-jangan puasa kita tidak diterima ya. Karena hakikat puasa itu kasru syahwatika, untuk memecah watat'ifu kuwatika, dan melemahkan syahwatmu, kekuatan syahwatmu. Litakwa, untuk meningkatkan takwa, biha dengan puasa, ala takwa, untuk meningkatkan kekuatan ala takwa, untuk lebih bertakwa. Faida akalta, maka jika makan engkau masyiatan di waktu sore, maksudnya berbuka, mata darokta, untuk mengganti bi dengan aisyah, makan sore tadi buka, mafataka, apa yang terlewatkan, sohwatan, di waktu siang hari. Jadi jika kita makan sore waktu buka hanya untuk mengganti makan siang sekenyang-kenyangnya, karena siang kita tidak makan, kita ganti di waktu buka, maka tidak ada gunanya puasa kita. Mata darokta, apa-apa yang mengganti engkau dengan berbuka, dengan puasa, makan ya. Ma fataka, yang terlewatkan, sohwatan, di waktu siang, fala faidata, maka tidak ada gunanya fi saumika, di dalam puasamu. Ini biasanya kita dulu masih kecil ya. Nah, ini peringatan untuk anak-anak yang sudah ngaji ini, hendaknya dirubah pola pikir kalian. Biasanya kalau masih anak-anak itu seperti itu ya. Jadi untuk mengganti, alasannya mengganti energi yang hilang di siang hari, waktu berbuka dipuas-puaskan ya. Sehingga waktunya sholat taraweh lemes, sehingga tidak sampai tuntas ya. Baru 4 salam sudah mundur diri ya. Ini tanda-tanda ini sebagian ya. Tapi yang selesai sampai selesai ini menunjukkan berarti puasanya sudah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh syariatnya. Wakot sakulat, kalau sudah demikian, wakot sakulat, maka menjadi berat alaika atasmu, ma'idatuka, perutmu menjadi penuh dan berat perut. Wa ma min wi'ain, dan tidak ada tempat abghadu ilallahi, yang lebih dimurkai Allah, min batni, daripada perut, mulia, yang dipenuhi, min halalin, dari barang-barang halal. Jadi tidak ada tempat di dalam tubuh kita itu yang lebih atau yang mendekatkan kemurkaan Allah dibanding perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal ya. Dipenuhi dengan makanan yang halal pun itu termasuk tempat yang paling dimurkai oleh Allah. Sekarang fa kaifa idza mulia, bagaimana ketika diisi perut tadi min haramin, dari sesuatu yang haram ya. Jadi inilah ya. Meskipun yang kita makan itu halal, kalau melebihi kapasitas, ini termasuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jadi mamin ibn, tidak ada tempat dari tubuh kita ini abghadu ilallahi, yang lebih dimurkai oleh Allah, yang bisa mendatangkan murkanya Allah, min batni, daripada perut, mulia, min halalin, yang dipenuhi dengan barang-barang atau makanan yang halal. Fakaifa, maka bagaimana idza mulia, ketika atau jika dipenuhi perut tadi min haramin, dari sesuatu yang haram. Sehingga Rasulullah mengancam kullu lahmin nabata min haramin, jadi setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aulabihi, maka neraka lebih berhak untuk menyantapnya kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Karena setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu bagian dari neraka. Fannaru aula bihi. Neraka lebih berhak untuk menyantapnya. Apalagi kita sebagai penanggung jawab rumah tangga nanti akan dihisab ya, terutama untuk bapak-bapak. Jangan sampai apa yang kita berikan kepada anak istri kita dari barang yang haram itu nanti dimintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah.
yaitu kita selalu mohon kepada Allah supaya dibimbing di dalam mencari rezeki ini, jangan sampai keluar dari koridor-koridor syar'i. Faida arafta, maka jika jika sudah mengerti engkau makna saumi, hakikat dari puasa, fastaksir, maka perbanyaklah minhu, dari puasa. Sekarang kita sudah tahu hakikat puasa ya. Intinya apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dari ayatnya saja sudah jelas ya. La'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa ya. Karena itu fastaksir, maka perbanyaklah minhu, dari puasa, mastata'ta, sepanjang kemampuanmu, sejauh kemampuanmu. Selagi kita mampu, marilah kita berbanyak dengan memperbanyak puasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa, asasul ibadati, menjadi dasar atau pondasi dari semua ibadah. Wa miftahul qurubati, dan kunci pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat yang paling menonjol dari syariat puasa ini adalah litaqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dari firman Allah sudah jelas, la'allakum tattaqun. Pengertian takwa di situ adalah melaksanakan semua perintah, berarti lebih dekat lagi dengan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullu hasanatin, kullu sama saja ya. Kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asri amsalihah, dilipat gandakan dengan 10 kali lipatnya, ila sab'i mi'ati tifin, sampai 700 kali, illa sauma, kecuali puasa. Jadi setiap amal kebaikan yang kita lakukan ini dilipat gandakan oleh Allah 10 kali sampai 700 kali, kecuali puasa. Fa'inau, karena sesungguhnya puasa, li, untukku. Jadi puasa ini semata-mata karena Allah, maksudnya, jangan karena yang lain. Jangan juga karena niat untuk diet ya. Kalau kita puasa jangan sampai diniati untuk diet, itu efek sampingnya ya. Kalau kita berpuasa, insya Allah kondisi badan kita itu akan lebih sehat lagi ya. Wa ana, adapun saya, ajzi, akan membalas bihi, dengan puasa ya. Jadi Allah lah yang akan membalasnya, terserah Allah mau dilipat gandakan berapa, itu prerogatif dari Allah. Jadi setiap amal ibadah itu punya keistimewaan masing-masing ya. Kalau sholat keistimewaannya, perintahnya itu Rasulullah langsung dipanggil menghadapnya ya. Jadi ketika Isra Mi'raj. Kalau puasa, ini kelebihannya, ini pahalanya tidak melalui malaikat, tetapi pelipat gandaannya tergantung apa kehendak Allah, seberapa kehendak Allah sendiri ya. Jadi masing-masing ibadah punya kelebihan. Karena itu yang penting kita itu lillahi ta'ala, insyaallah akan tercapai maksud tujuan puasa kita ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah dawuh, wallazi nafsi, dan demi zat nafsi biyadihi, yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Jadi Rasulullah dalam bersumpah itu macam-macam, ada kalanya wallahi, ada kalanya wallazi nafsi biyadihi ya. Demi zat yang nafasku atau jiwaku ada di tangannya, di dalam genggaman atau dalam kekuasaannya. La khulufu fami shaimi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih harum, mindallahi, bagi Allah, min rihil miski, daripada aroma minyak kasturi. Jadi bau mulut kita semua sudah maklum ya, saat kita berpuasa karena tidak diisi, kemudian banyak diam, begitu kita bicara keluar bau mulut. Untuk itulah dipakai untuk banyak-banyak zikir. Insya Allah dengan banyak zikir itu akan mengurangi bau mulut, atau memakai siwak ya.
La khulufu famis shaimi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa yang lebih harum indallahi bagi Allah min rihil miski, daripada minyak kasturi. Yaqulu azza wa jalla innama yadharu syahwatahu wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan minggu depan supaya ada sedikit materi berikutnya nanti tentang menjauhi maksiat ya. Ini materi sudah masuk ke dalam tasawuf ya. Di antaranya nanti menjaga hati ya. Mudah-mudahan kita bisa mengkajinya, kemudian kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita itu betul-betul selamat. Jika tidak aja fisik kita, tetapi batin kita jaga. Kalau kita bisa menjaganya, hakikat puasa itu akan lebih mudah kita capai. Karena intinya adalah menjaga mata, mulut, hati, dan anggota tubuh yang lain. Ini bab-bab tentang ijtinabul ma'asi, menjaga atau menjauhi dari perbuatan maksiat ya. Monggo, tentang puasa sementara ada yang ingin ditanyakan. Monggo Ibu. Kalau puasa, tapi puasa itu hampir tiap hari tujuan untuk ngobrol untuk yang sudah meninggal itu gimana? Sedangkan di bulan Nabi kan sudah dikasih hukuman puasa, sudah spesial Kamis, puasa Daud, yang untuk membayar yang sudah meninggal itu gimana? Yang sudah meninggal. Ya, tujuannya puasa untuk membayar yang orang yang sudah meninggal pernah yang tidak puasa. Kalau puasa itu cukup dengan kafarat Ibu ya. Yeah. Kalau sudah udzur menjelang ajal itu sudah enggak kewajiban puasa, bayar kafarat saja ya. Tapi kalau sholat itu wajib diqodoi. Jadi sebagian kaul ulama yang masyhur, jadi kita perhatikan orang tua kita saat sakitnya menjelang ajal, berapa hari dan berapa waktu yang dia tinggalkan, itu bagi ahli waris terutama putra putrinya wajib mengqodoi. Tapi kalau untuk puasa, kalau sudah membayar kafarat tidak wajib qodoi. Karena orang yang ardhadil umur, yang pikun haram itu tidak berkewajiban mengqodok puasa, cukup dengan kafarat. Jadi itulah rukhsah dari agama kita ya. Kalau memang sudah udzur, sudah pikun, orang pikun itu sudah enggak berkewajiban berpuasa, cukup dengan membayar kafarat. Dan yang hidup tidak wajib mengqodok. Jadi insya Allah ya nanti kita bahas sendiri tentang qodok puasa ya, insya Allah ya. Cekap Ibu. Ada lagi? Ya? Boleh. Itu puasa daim istilahnya ya. Jadi melanggengkan puasa ya. Boleh selain 5 hari yang diharamkan ya. Itu ada Idul Fitri dan hari tasyrik ya. Selain itu boleh berpuasa. Banyak orang yang melakukan puasa sepanjang tahun, misalnya puasa daim. Ada lagi? Jadi sekali lagi, kalau orang tua kita yang sudah uzur, sudah kategori haram, pikun, itu tidak wajib diqodok puasanya, cukup membayar kafaratnya saja. Tapi sholatnya wajib diqodoi bagi keluarga, terutama anak-anaknya ya, wajib mengqodoi berapa fardu yang dia tinggalkan ya. Wajib mengqodok sholatnya. Ya, pokoknya setiap sholat diniati ngodoi ya. Demikian juga dan saya untuk bapak-bapak terutama yang mungkin masa mudanya dulu sempat lalai dalam sholat ya, karena terpengaruh pergaulan ya. Selama ini kita masih diberi kesempatan, marilah ya
yang dulu banyak meninggalkan sholatnya, setiap sholat fardu diniati mengkodok disertai dengan sholat kodok yang sudah ditinggalkan. Misalnya sholat zuhur, setelah sholat ada diniati sholat lagi sholat kodok yang telah ditinggalkan. Itu salah satu cara untuk mengkodok sholat yang sudah kita tinggalkan ketika masa-masa nakal ya. Biasanya banyak orang yang mengalami itu ya di masa-masa muda dengan alasan macam-macam ya, karena pengaruh pergaulan dan sebagainya. Ada lagi, monggo. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita lanjutkan memperdalam makna bacaan sholat kita. Ya. Kemarin masalah tahiyat, ya. Kita lanjutkan, ya. Enggak, supaya lebih apa lagi? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan semata-mata milik Allah. Lagi, segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, kebaikan semata-mata milik Allah. Sekali lagi, segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, kebaikan semata-mata milik Allah. Jadi saat kita at-tahiyatul, maknanya kita pahami dalam hati, faka'annama hajja wa tamara, seperti kita telah haji dan umroh. Hakikatnya sama-sama memenuhi panggilan Allah. Jadi at-tahiyat itu sebagai jawaban Nabi ketika diundang, dipanggil oleh Allah menghadap ke Sidratul Muntaha. Kemudian waktu haji itu hakikatnya juga memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma lakal labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya di sini faida qala at-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah faka'annama hajja wa tamara. Kemudian ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh faka'annama zaro habibah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita telah sowan ke hadapan Rasulullah. Monggo. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atau kesejahteraan, rahmat dan berkahnya Allah atas engkau wahai Nabi. Karena rahmat dan berkahnya akan ditaruh di belakang ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi dalam memberi makna itu digabung saja dengan salamnya. Assalamu, kesejahteraan, rahmat dan keberkahan atas engkau wahai Rasulullah gitu ya. Jadi kesejahteraan, rahmat tadi bisa berarti kebahagiaan ya. Kesejahteraan, kebahagiaan, keberkahan atas engkau wahai Nabi Allah ya. Monggo. Kesejahteraan, kebahagiaan, keberkahan atas engkau wahai Nabi ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan, kebahagiaan, keberkahan atas engkau wahai Nabi. Sekarang kita lanjutkan yang untuk kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kesejahteraan atas kita, alaina itu kita, aku dan selain aku, kita semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh.
Jadi fa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ketika seseorang yang sholat membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, fa ka'annama zaro auliya illahi ajmain, seakan-akan dia ziarah ke makam para kekasihnya Allah seluruh dunia. Inilah kalau kita hayati betul makna dari sholat itu sungguh luar biasa ya. Jadi intinya sholat itu mi'rajul mukminin, sebagai mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman ya. Maka assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kesejahteraan atas kita dan hamba-hamba Allah yang soleh seluruhnya ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terus selanjutnya ini yang wajib dibaca dulu ya. Adapun yang sunnah nanti menyusul supaya lebih sempurna lagi ya. Jadi yang wajib dibaca ketika takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, mulai sholat, kemudian Fatihah, kemudian at-tahiyat ya. Doa tahiyat akhir ini wajib dibaca, tidak boleh tidak ya. Tidak boleh dibatin. Kemudian sholawat Nabi dan assalamualaikum, salam yang pertama itu wajib harus dibaca ya. Jadi tidak boleh hanya dibatin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.